esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama adalah esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi di sini berarti inti, konsep atau hakikat dari sesuatu. Jadi, jika kita berbicara tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara, berarti kita berbicara tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara, dasarnya suatu negara. Jadi diibaratkan sebuah bangunan, Pancasila itu adalah fondasi paling utama agar bangunan tersebut bisa berdiri dengan sempurna. Jadi bangunan itu diibaratkan sebagai suatu negara kita, negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu bermakna bahwa Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam menyelenggarakan dan membentuk negara. Selain itu, Pancasila juga harus menjadi pedoman dan sumber dalam membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu, Pancasila itu kan menjadi dasarnya negara. Negara itu terdiri dari rakyat, pemerintahan, dan wilayah. Jadi, dasar dari negara berarti Pancasila itu harus mencerminkan, rakyat-rakyat itu dan para pejabat pemerintah itu harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya itu ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar negara? Nah, yang pertama itu sebagai tuntunan atau pedoman bagi para pejabat pemerintah dan juga rakyat Indonesia dalam berperilaku sehari-hari maupun menyelenggarakan negara. Jadi ketika ada tuntunan atau pedoman, apa yang akan kita kerjakan itu dapat menjadi patokan atau tujuannya itu tahu gitu tujuannya apa. Selanjutnya yang kedua itu untuk mengundang partisipasi dari warga negara dalam membangun negara dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, agar cita-cita bangsa itu dapat terwujud, yaitu membangun masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta membangun masyarakat yang makmur dalam keadilan. Baru 2,5. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang akan saya ambil di sini adalah studi kasus tentang LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di mana LGBT ini sangat marak di Indonesia, yang dibawa oleh budaya-budaya luar yang menganut hak asasi manusia liberal. Dan di mana ini tuh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Bertentangan dengan sila pertama itu maksudnya ketuhanan yang Maha Esa. LGBT ini bertentangan karena dianggap menistakan agama. Karena dalam 6 agama yang dianut di Indonesia atau 6 agama yang diakui di Indonesia itu tidak ada yang menyetujui LGBT. Jadi jelas menentang sila pertama. Untuk sila yang kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dia itu tentang hak asasi manusia. Nah, untuk hak asasi manusia itu yang LGBT ini dia menganut hak asasi manusia liberal, sedangkan di Indonesia itu bukan menganut hak asasi manusia liberal. Hak asasi manusia di Indonesia itu hak asasi yang mementingkan hak asasi orang lain juga, bukan hak asasi liberal. Dan yang ketiga itu adalah sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang dimana itu berarti sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia agar sebagai ancaman integrasi Indonesia bisa terpecah belah gitu. Ada yang pro dan kontra terhadap LGBT. Jadi ancaman sebagai bisa terpecah belah gitu Indonesia. Nah, untuk solusinya, sebagai tenaga pendidik, saya tinjau dari tenaga pendidik itu kita bisa memberikan pendidikan karakter sejak awal atau pendidikan seksual kepada para peserta didik agar mereka tahu mana baik dan buruknya. Dan untuk solusi dari pemerintah juga dibutuhkan, yaitu dengan dibuatnya undang-undang tentang perkawinan atau tentang seksualitas. Diharapkan agar bisa mampu mengurangi bahkan mencegah LGBT masuk di Indonesia. Nah, itu tadi tentang LGBT. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara, mungkin untuk melengkapi apa yang dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Indri Zahra. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, ada kata dasar negara.
dasar artinya itu bisa kita artikan sebagai patokan, awalan, landasan. Nah, negara ini bisa kita artikan sebagai suatu wilayah di mana terdiri dari rakyat, pemimpin, dan hukum yang mengaturnya. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai landasan di mana mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan juga tatanan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini lahir dan berkembang karena suatu perbedaan. Contohnya ini, mungkin dijelaskan pada kelompok 1 kan, di rumusan dasar negara di Piagam Jakarta bahwa ada ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, dan itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti kalau bangsa kita itu bukan hanya terdiri satu agama, tapi beberapa agama, dan dimana kita berhak untuk memilih keyakinan kita sendiri. Nah, pada penerapan Pancasila sebagai dasar negara ini itu banyak sekali terjadi penyimpangan dari masa awal kemerdekaan hingga saat ini sih. Pada awal kemerdekaan bisa kita lihat saat itu banyak terjadi pemberontakan. Hal ini itu dikarenakan saat itu sistem pemerintahan itu belum stabil, karena kan kita masih dari suasana transisional, transisi dari negara yang dijajah menjadi negara merdeka. Lalu kalau kita lihat lagi dari masa Orde Lama oleh Soeharto, di mana saat itu terjadinya pengukuhan jabatan presiden menjadi seumur hidup. Hal itu kan pasti merusak nilai Pancasila ya, di mana saat itu juga sistem pemerintahannya itu bersifat otoriter dan tidak demokratis. Lalu puncak dari pemerintahan Soekarno ini yaitu pada gerakan G30 SPKI, di mana saat itu tentu merusak nilai-nilai Pancasila, di mana ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, turun lainnya Soeharto, lanjut lagi ke Soekarno, di mana prestasi dari Nggak nampak kepalanya. turun Soekarno, lanjutlah Soeharto, di mana Soeharto ini di prestasinya adalah membubarkan PKI saat itu dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini mendapat partisipasi dan dukungan rakyat sehingga ia diangkat menjadi presiden kan. Nah, waktu itu saat dia diangkat presiden, awal mulanya itu bagus sekali kepemimpinannya. Tapi ternyata lama-kelamaan malah banyak terjadi penyimpangan. Yang pertama itu tidak dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Lalu seperti yang kita tahu bahwa waktu itu maraknya KKN kan, korupsi, kolisi, dan nepotisme. Lalu di saat itu juga partai politik itu aja terdiri dari 3, itu PDI, Golkar, dan P3. Dan itu juga terjadi HAM sih saat itu. Kalau kalian tahu waktu itu ada gerakan Petrus, di mana pasti itu melanggar hak asasi manusia, di mana manusia dihukum tanpa hukum, tanpa berdasarkan hukum. Lalu kita lanjut lagi ke masa reformasi kan, masa sekarang lah ini. Banyak kan terjadi hal-hal yang melanggar Pancasila, terutama tadi dijelaskan oleh Chandra. Tapi kasus yang saya bawa itu tentang bullying. Semuanya udah pernah kenal dengan bullying atau pernah dibullying, atau kalian salah satu pelaku bullying? Kenal kan? Nah, bullying ini suatu perhubungan atau penindasan kepada seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, sehingga membuat seseorang itu merasakan rusak fisiknya, mentalnya, dan bisa juga verbal sih. Nah, bullying ini itu sebenarnya yang kita tahu kan pasti melanggar hak asasi manusia, di mana melanggar sila Pancasila yang kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pasti itu melanggar hak kodrat manusia sebagai makhluk hidup. Nah, hal ini juga dijamin oleh pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Pasal 28B ayat 2, di mana berisikan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan atas kekerasan dan kriminalitas. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dari sekolah maupun pihak orang tua, di mana banyak yang menganggap bullying itu cuma kenakalan remaja. Padahal kita lihat bullying itu bisa menjadi salah satu penyebab dari bunuh diri, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan bisa dengan pendidikan karakter, di mana sebenarnya sekolah itu bukan hanya tempat untuk menambah ilmu,
juga untuk membentuk karakter siswa. Nah, juga diperlukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah agar kasus bullying ini dapat terselesaikan. Nah, pendidikan karakter dibutuhkan agar kita menghasilkan generasi-generasi bangsa yang memiliki nilai moral sesuai dengan jati diri kita gitu. Nah, apalagi bentar lagi kita akan menghadapi tahun 2045 akan ada generasi emas. Tapi apakah generasi emas itu akan terbentuk dengan kita lihat sekarang nilai moralnya, wawasannya? Gak tahu kan? Nah, itu sekarang adalah tugas kita sebagai calon tenaga pendidik untuk menciptakan para generasi muda yang baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Pagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kami dengan judul Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila secara legal dan formal telah diakui negara sebagai dasar negara ataupun ideologinya sejak 18 Agustus tahun 1945. Oke. Pentingnya Pancasila ini menjadi suatu alat pemersatu kita berbangsa dan bermasyarakat. Pada hakikatnya juga Pancasila ini menjadi salah satu pemersatu kita melawan segala penyakit yang telah kita hadapi berpuluh-puluh tahun. Apa sih itu penyakit-penyakitnya? Seperti penjajahan, terus adu domba. Nah, dua contoh ini adalah penyakit yang telah kita hadapi berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai berabad-abad, ya kan? Nah, dengan adanya Pancasila ini kita jadi terbebas. Jadi kita lebih mengetahui dasar atau pondasi apa sih yang harus kita miliki dalam berbangsa supaya kita tidak mudah dipecah. Pancasila ini juga memiliki pilar-pilarnya, yaitu 5 sila Pancasila, kan? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, dan seterusnya. Kita akan membahas 5 sila ini dan memberikan studi kasusnya masing-masing. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa, meminimalisir adanya penganut paham ateisme. Nah, dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa yang dimana dibebaskan seluruh warga Indonesia mau memeluk agama yang mana, jadi tidak mengekang bahwa kan dulu pernah Soekarno membilang kalau Indonesia itu cuma Islam saja atau paham komunis, ya kan? Cuma yang diperbolehkan itu hanya orang Islam. Nah, dengan adanya Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang seluruh warga negara Indonesia berhak memeluk 6 agama yang telah diakui, mau itu Kristen atau Hindu, Buddha, itu dibebaskan. Dan itu juga meminimalisir paham ateisme. Yang kedua, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, banyak kasus pelecehan sekarang kan. Nah, itu apakah itu beradab? Tentu saja tidak. Kita bisa pelecehan itu membuat dampak yang sangat besar kepada korban, mungkin dia trauma atau sebagainya. Itu salah satu contoh yang sangat tidak beradab yang dimana bertentangan dengan sila kedua. Bahkan walaupun ada sila kedua, masih banyak orang yang melakukan pelecehan. Bagaimana jika tidak? Mungkin akan marak terjadi pelecehan di mana-mana. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini lah yang sangat krusial pada masa zaman dulu, karena jika tidak ada persatuan Indonesia, maka kita akan mudah dipecah belah, mudah diadu domba, dan kita akan dijajah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Dalam suatu negara pasti banyak individu, nggak mungkin tidak ada yang mengaturnya, harus ada yang mengaturnya. Itulah nanti masuk ke dalam urgensi pendekatan. Ada namanya 2 pendekatan dalam urgensi Pancasila, yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan secara human resource atau sumber daya manusia. Oke. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir ini banyak contohnya kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya studi kasus yang akan saya ambil tidak tepatnya sasaran beasiswa atau segala macam.
itu bisa menjadi contoh atau masuk ke keadilan sosial. Oke. Lanjut ke urgensi pendekatan. Tadi saya bilang ada 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan secara institusional atau kelembagaan. Nah, pendekatan secara institusional ini terhubung juga dengan saya bilang tadi, yang mengaturnya adalah lembaga negara menyelenggarakan negara dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengatur atau untuk membatasi perilaku ataupun aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara agar tidak bisa semena-mena. Itulah tadi sehubungan dengan yang saya bilang di awal, seperti pelecehan. Di situ mengaturnya adalah nilai-nilai Pancasila itu. Yang kedua itu pendekatan secara human resource atau sumber daya manusia. Ini ibaratnya aparatur negara diberikan wewenang, jadi mereka secara jujur dan murni dan konsekuen mengatur negara itu dengan jujur, konsekuen, dan tidak melenceng dari Pancasila. Jadi mereka yang mengaturnya, bukan nilai-nilai lagi. Itulah pendekatan secara human resource atau sumber daya manusia. Oke, studi kasus saya itu tentang tidak tepatnya studi kasus saya itu tentang tidak tepatnya beasiswa diberikan. Kan ada itu beasiswa untuk rakyat miskin, bisa aja kan yang dapat itu orang kaya, dia kaya tapi dia dapat beasiswa miskin, itu kan tidak boleh, itu namanya mengambil hak orang lain. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih lihai dalam memilih atau mengkonfirmasi data-data orang-orang yang kan itu sebelum kita mendapat beasiswa kita harus memasukkan data-data. Bisa saja itu datanya dipalsukan. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih teliti dalam seleksi data-data penerima beasiswa agar tidak terjadi lagi salah sasaran beasiswa. Sekian yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Kita semua. Baik, perkenalkan saya Astri Tonga dari kelompok 2. Berdiri saya di sini untuk menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih Pancasila itu diperlukan dan sumber-sumber seperti sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Baik, yang pertama, mengapa sih kajian Pancasila itu diperlukan? Kita tahu Pancasila itu merupakan pandangan hidup atau kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional. Maka nilai-nilai tersebut merupakan aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dan karena itu Pancasila bertumbuh pada satu pola hidup yang berdasarkan dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sehingga ketika ada perbedaan, maka perbedaan itu dapat dibina menjadi satu pola hidup yang dinamis, yang penuh dengan keanekaragaman, dalam suatu kesatuan yang kokoh. Nah, dengan adanya Pancasila juga, maka peraturan-peraturan itu berlandaskan Pancasila tentunya. Dan dengan adanya peraturan yang berlandaskan Pancasila, maka dapat diminimalkan sikap-sikap yang seperti tidak adil, tidak menghargai, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara diharapkan dapat memahami dan melaksanakan Pancasila tersebut. Kita bisa memulainya dari contoh-contoh kecil di sekitar kita, seperti menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan-perbedaan seperti agama, ras, suku, dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara itu awalnya pada mulanya setelah dikemukakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Nah,
Namun pada mulanya pembukaan undang-undang ini diusulkan pada 22 Juni 1945 atau yang kita kenal Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Namun Pancasila lebih dulu diusulkan daripada pembukaan, yaitu Pancasila diusulkan pada 1 Juni 1945 dalam sidang PPKI dan kemudian disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa pokok sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang universal harus mengakan kuat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih luas. Yang ketiga, nilai-nilai etos kemanusiaan bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita hidup bangsa harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita hidup bangsa harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Itu terkemukakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna bahwa Pancasila itu sebagai menjelma menjadi asas untuk demokrasi yang konstitusional, sehingga Pancasila menjadi landasan etis dalam politik bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus mengenai maraknya pembunuhan. Yang kita tahu pembunuhan itu kan melanggar hak asasi manusia dan sila kedua paling utama ya, karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana kita mengatasi itu atau meminimalisirkan? Yang pertama tentunya harus ada hukum yang tegas dari pemerintah. Para pelanggar harus dihukum setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dan yang kedua, tentunya kita sebagai pendidik nantinya harus menanamkan moral-moral sejak dini bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hua dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman sekalian tidak asing lagi dengan kalimat apa sih Pancasila sebagai dasar negara itu? Di mana kata negara? Negara itu berdiri karena adanya 3 unsur. Menurut Diponilo ada 3 unsur. Yang pertama, adanya tempat. Tempat ini seperti wilayah. Yang kedua, adanya masyarakat. Dan yang ketiga, adanya organisasi atau tatanan negara. Nah, untuk mengatur semua itu, maka dibuatlah dasar, suatu fondasi sebagai dasar negara. Yang mana kata dasar itu dapat kita maknai menjadi suatu fondasi atau landasan yang berada di lapisan paling bawah. Nah, atau dalam konteks konstruksi, dasar itu berarti, fondasi itu berarti ialah suatu unsur untuk membangun atau untuk menopang berdirinya suatu bangunan itu agar berdiri kokoh. Nah, begitu pula lah Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai negara merupakan sebagai sendi atau landasan untuk
kita sebagai manusia yang akan hidup di dalam masyarakat, hidup di dalam berbangsa dan bernegara juga. Nah, Pancasila itu juga dijadikan sebagai suatu unsur-unsur agar semua perilaku kegiatan kita sebagai masyarakat ada pada nilai-nilai Pancasila. Nah, para penyelenggara negara juga harus mengutamakan Pancasila sebagai dasar negara itu agar tidak melencengnya suatu tujuan negara dan agar terlaksananya kepada masyarakat di daerah-daerah sana. Di mana Pancasila itu juga merupakan suatu unsur pemegang kokoh suatu bangsa itu agar tidak terhindar dari perlakuan-perlakuan melenceng. Nah, urgensi dan pentingnya Pancasila itu. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Artinya yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kita masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat ataupun juga dalam hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu juga terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 di mana menyatakan esensi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara itu merupakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, ada dua pendekatan yang kita gunakan untuk memahami tersebut. Yang pertama, pendekatan institusional, yaitu di mana suatu penyelenggara negara harus membentuk atau menyelenggarakan suatu negara itu berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan secara human resources, yaitu sumber daya manusia, di mana para pejabat negara atau para penyelenggara negara itu harus mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut agar tercapainya tujuan negara kita sebagai negara Indonesia itu agar terhindarnya dari korupsi, kolusi maupun nepotisme. Nah, kali ini saya akan mengambil studi kasus mengenai nepotisme. Maraknya nepotisme di Indonesia ini sangat familiar sekali karena di mana sebagai seorang pejabat itu dia menjabat sebagai para pejabat negara, tetapi dia tidak melakukan itu, tidak merekrut ataupun melakukan pemilihan untuk para pejabat negara karena dia mengutamakan saudara pun atau kerabat-kerabat dekat dia. Nah, itu kan bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena dia tidak menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Maka sebagai pemimpin kita harus memiliki nilai-nilai esensi integritas seperti yang disingkat dengan Jumat bersedekah KK, di mana J-nya itu jujur, A-nya itu mandiri, B-nya itu bersedekah, Jumat bersedekah, adil dan kerja keras. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, saya Nabila Ashifa dari kelompok 2. Saya akan membahas memaparkan secara ringkas mengenai
apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya hanya ingin menjelaskan pengertiannya secara singkat. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki arti penting bagi kehidupan ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Nah, dari pengertian ini berarti Pancasila itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari para pejabat atau pemerintah, juga warga negara ataupun rakyatnya. Yang kedua, saya akan bahas mengenai esensi dari Pancasila. Nah, saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, di mana setiap hukum negara Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Nah, yang kedua itu Pancasila sebagai kerohanian dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu Pancasila sebagai mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia. Yang keempat, dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan pemerintah ataupun para pejabat itu harus berlandaskan dengan Pancasila untuk mencapai cita-cita kemanusiaan yang luhur. Adapun studi kasus yang saya ambil dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu dari kedudukan Pancasila tersebut, apabila kita tidak menjalankan Pancasila sesuai dengan sila-silanya dalam berkehidupan, maka akan menimbulkan kasus-kasus dalam kehidupan di negara ini. Adapun studi kasus yang saya ambil itu tentang pembunuhan. Nah, pembunuhan yang saya ambil ini kasusnya itu yang baru-baru ini, pembunuhan seorang pemuda Aceh yang pelakunya itu ada 6 orang, 3 diantaranya adalah anggota TNI, merupakan pas pampres. Nah, dari kasus ini tuh para pelaku itu kan dia memiliki jabatan atau dia bekerja sebagai aparatur keamanan negara. Nah, dia seharusnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Dia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia. Tapi kenapa dia malah melakukan hal yang menyimpang dari kewajibannya itu? Maka adapun solusi yang bisa dilakukan untuk kasus ini, yang pertama itu berawal dari pemerintah. Pemerintah itu harus bisa tegas dalam menegakkan hukum HAM di Indonesia ini. Yang kedua, memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.